Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam pertemuan pembelajaran kali ini. Pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang hakikat pendidikan Islam yang meliputi ada 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Yang kedua, ontologi dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, epistemologi dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah aksiologi dalam pendidikan Islam. Baiklah pemirsa, kami berharap bahwa setiap pendengar akan menyimak dengan serius tentang apa yang akan kami bahas. Pada pertemuan kali ini, pemateri ada sebanyak 3 orang. Yang pertama adalah Mabrur Ilman, diri saya sendiri. Yang kedua adalah Siti Murdinia. Dan yang ketiga adalah Dinda Safira Anwar. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan melangkah kepada poin yang pertama, yaitu pengertian pendidikan Islam. Berbicara masalah agama, agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia. Dan hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam segala aspek kehidupannya untuk mencapai segala cita-cita dan tujuannya. Sedangkan agama Islam itu sendiri adalah agama yang universal, menyeluruh, yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawiynya, baik itu aspek dunia maupun aspek akhirat. Dalam agama Islam, semua kaitan kehidupan tentang kepentingan dunia telah diatur dalam Islam. Begitu pula dengan kepentingan akhirat. Berbicara masalah pengertian pendidikan Islam, kita harus tahu apa arti dari pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan berarti menumbuhkan personalitas atau kepribadian, serta menanamkan rasa tanggung jawab. Pendidikan itu sendiri bukan hanya sekedar pengembangan kognitif atau pemikiran, tetapi juga perlakuan atau sikap seseorang yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah yang namanya didikan atau mendidik. Pendidikan pada dasarnya adalah ikhtiar manusia untuk membantu dan mengarahkan fitrah manusia supaya berkembang sampai kepada titik maksimal yang dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Pengertian pendidikan Islam adalah pandangan yang sebenarnya sesuatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Dasar acuan pendidikan Islam lebih kepada perkembangan moral dan etika manusia dan segala tindak yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Berbicara masalah Islam mengatur segala kehidupan, itu Islam memiliki 5 landasan. Yang pertama dan yang paling utama yaitu berdasarkan kepada Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri adalah sebuah kitab suci yang dijadikan semua umat Islam sebagai landasan hukum utama. Landasan hukum utama yang memenuhi segala kepentingan, segala kegiatan, segala perlakuan dalam kehidupan setiap manusia. Yang kedua, as-sunnah, yaitu perkataan Rasulullah, perlakuan Rasulullah, cita-cita Rasulullah, ciri fisik Rasulullah yang dijadikan sebagai panutan atau yang paling pantas untuk dijadikan sebuah contoh dalam menjalankan segala kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kata-kata sahabat Nabi. Yang keempat, kemaslahatan sosial atau kemaslahatan banyak orang, kemaslahatan masyarakat. Itu maksud dari sosial. Yang kelima itu nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Poin kelima ini meliputi sebuah norma atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah yang dijadikan sebuah hukum di daerah tertentu dan pada intinya tidak melanggar aturan agama Islam. Itu tadi sekilas tentang pengertian dasar atau pengetahuan dasar tentang pendidikan Islam. Berikutnya kita melangkah ke poin kedua, yaitu ontologi pendidikan Islam. Untuk berbicara tentang ontologi pendidikan Islam, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu ontologi dan apa itu pendidikan Islam. Berbicara tentang ontologi, tentu kita tidak akan bisa melepaskan diri dari
kajian filsafat. Hal ini lebih kepada adanya keterkaitan istilah ontologi dengan filsafat. Secara etimologi, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani. Sebagaimana dalam konteks ini dapat kita pahami bahwa ontologi berasal dari kata ontos dan logos. Ontos memiliki makna yaitu wujud atau keberadaan, sedangkan makna logos artinya ilmu. Sedangkan secara terminologi, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Sekiranya mengenai pengertian pendidikan sudah tadi dijelaskan di poin pertama. Jadi pada poin kedua ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan bagaimana ontologi dalam pendidikan Islam? Ontologi dalam pendidikan Islam itu mencoba mencari hakikat pendidikan dan hakikat manusia. Dari pemahaman tersebut, sudah tentu hakikat pendidikan atau ontologi pendidikan berakar dari kebutuhan manusia berkenaan dengan proses berpikir, berkemandirian dalam berbagai macam hal baik dalam kemandirian berpikir. Pendidikan ditujukan untuk membawa atau menggiring manusia untuk mengenal hakikat segala sesuatu, baik itu alam, dirinya dan Tuhan. Dalam kerangka pendidikan Islam, maka hakikatnya lebih diarahkan untuk mengenal hakikat alam, dirinya dan Tuhannya. Hakikat tentang ketiganya memiliki implikasi atau keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam. Artinya, dalam proses pendidikan, memandang Islam dan alam merupakan sesuatu yang keterkaitan dan dengan proses pendidikan. Maksudnya, dalam pendidikan itu, manusia dengan alam itu tidak bisa terlepaskan. Karena bukan hanya antar manusia dengan manusia yang saling mendidik, tetapi manusia juga dapat dididik oleh alam. Hal ini juga dibahas dalam pendidikan ilmu pengetahuan alam, bahwa adanya sebuah seleksi alam. Siapa yang tidak mampu bertahan karena alam, maka ia akan berakhir. Jadi, bukan hanya manusia dengan manusia, tetapi juga alam dengan manusia. Seberapa mampu manusia beradaptasi dengan kondisi alam, seberapa mampu manusia untuk bertahan dan menerima segala apa yang terjadi pada alam di sekitarnya. Jadi, mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan tentang poin yang kedua, yaitu ontologi dalam pendidikan Islam. Untuk mengefektifkan waktu, maka saya serahkan kepada pemateri kedua yang akan membahas tentang epistemologi dalam pendidikan Islam, yaitu Saudari Siti Murdinia. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, meliputi sumber-sumber, watak dan kebenaran manusia. Pembahasan berikutnya mengenai pengetahuan manusia. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwasannya masalah epistemologi harus diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat manusia. Hal ini lebih mengarah kepada hakikat manusia yang terdiri dari beberapa unsur, di antaranya adalah mengenai ilmu pengetahuan. Maka berbicara tentang hakikat manusia dalam kerangka ini, maka mau tidak mau harus berbicara tentang upaya manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Ahmad Tafsir sependapat bahwa epistemologi membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Di sisi lain, bagi Ahmad Tafsir, tatkala manusia baru lahir, manusia tidak memiliki pengetahuan apapun. Apa yang disampaikan Ahmad Tafsir hal ini sejalan dengan Al-Quran yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan Plato mengenai hal ini. Bagi Plato, bahwasannya manusia itu telah memperoleh pengetahuannya sejak dia dilahirkan, atau lebih tepatnya disebut dengan innate idea atau ide bawaan. Dalam hal ini, pengetahuan manusia dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu pengetahuan sains, filsafat, dan mistik.
Di dalam epistemologi dibicarakan tentang sumber pengetahuan dan sistematikanya. Di samping itu pula epistemologi hadir guna membicarakan tentang hakikat ketepatan susunan berpikir yang secara akut digunakan untuk masalah-masalah yang memiliki korelasi dengan maksud untuk menemukan kebenaran isi sebuah pertanyaan. Sedangkan isi pertanyaan itu adalah sesuatu yang ingin diketahui. Oleh karena itu, epistemologi relevan dengan ilmu pengetahuan yang disebut dengan filsafat ilmu. Oleh karena itu, epistemologi dalam hal ini adalah mencoba mempertanyakan tentang pengetahuan. Maka juga harus mengenal tentang pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini, kebenaran pengetahuan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kebenaran mutlak atau absolut dan kebenaran. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang abadi, tidak berubah-ubah dan tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain, atau kebenaran tentang adanya Tuhan. Sedangkan kebenaran nisbi adalah kebenaran yang dapat berubah-ubah, misalkan seperti penglihatan akan dipengaruhi oleh keadaan yang dilihatnya. Dalam kajian ini adalah berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan dan tahu dalam hal ini adalah berusaha mengetahui tentang hakikat atau memikirkan tentang segala sesuatu yang bersifat fisikal ataupun non-fisikal. Dalam penjelasan ini dapat dipahami bahwa objek penyelidikan ilmu pengetahuan hanya terbatas pada sesuatu yang dapat diselidiki secara ilmiah. Namun, dalam Islam, ilmu tidak hanya terbatas pada wilayah eksperimental. Lebih dari itu, ilmu dalam pandangan Islam mengacu kepada 3 aspek. Pertama, metafisika berasal dari wahyu, mengungkap realitas agung sehingga pada akhirnya akan memahami akan Tuhannya. Kedua, aspek humaniora dan studi yang melingkupinya, meliputi pembahasan mengenai kehidupan manusia, hubungannya dengan dimensi ruang dan waktu, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga, aspek material yang meliputi kajian tentang alam raya yang sengaja diperuntukkan bagi manusia. Selanjutnya, ada sumber lain selain wahyu, yaitu rasio dan indera. Melalui ketiganya, Islam memunculkan 3 ranah kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran yang bersumber pada wahyu menghasilkan kebenaran secara absolut. Sedangkan kebenaran yang bersumber pada rasio disebut dengan kebenaran rasionalisme, dan indera menghasilkan kebenaran empirisme. Ketiga sumber kebenaran ini tentunya memberikan implikasi tersendiri dalam ranah keilmuan yang ada. Mungkin itu sempat yang saya bawakan. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya, Dinda Safira Anwar. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu aksiologi pendidikan Islam. Nah, apa itu aksiologi dan bagaimana aksiologi pendidikan Islam itu? Aksiologi berasal dari istilah Yunani, yaitu axios, yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos berarti ilmu. Akan tetapi, aksiologi juga dapat disebut dengan teori nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi, aksiologi di sini menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Nah, adapun aksiologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia.
atau kajian tentang nilai khususnya etika. Nah, lebih lanjutnya, aksiologi meliputi nilai-nilai parameter bagi apa yang disebut dengan kebenaran dan kenyataan. Sebagaimana kehidupan yang kita jalani berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan fisik materi, dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri. Nah, lebih dari itu, aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menjalankan ilmu praktis. Dalam pendekatan aksiologis ini, ilmu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan cara melihat berbagai aspek kehidupan yang melingkupinya. Akan tetapi, aksiologi pendidikan berkaitan dengan masalah ilmu dan pengetahuan. Maksudnya yaitu memikirkan segala hakikat pengetahuan atau hakikat keberadaan segala sesuatu yang bersifat fisikal dan metafisikal, baik yang umum maupun yang khusus. Oleh karena itu, kajiannya ini mengarahkan diri pada dasar-dasar pengetahuan dalam bentuk penalaran logika, sumber pengetahuan, dan kriteria kebenaran. Nah, untuk itu yang perlu dipahami bahwa aksiologi pendidikan secara esensial adalah terwujudnya anak didik yang memahami ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai dalam kehidupan manusia dan menanamkan sikap dalam kepribadian peserta didik. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif. Dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam masyarakat, nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Nilai-nilai di dalam rumah tangga atau keluarga, tetangga, kota, negara adalah nilai yang tidak mungkin diabaikan dunia pendidikan, bahkan sebaliknya harus mendapat perhatian. Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan target yang akan dicapai dalam pendidikan Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam menurut Abuddin Nata dalam kutipan ini adalah untuk mewujudkan manusia yang saleh, taat beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nah, mungkin itu sedikit materi dari saya, penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari pemateri ketiga. Mungkin akhir dari pertemuan kita, yaitu kesimpulan bahwa ilmu filsafat itu sangat penting dalam menelaah sistem pendidikan Islam. Jadi bukan hanya ilmu-ilmu yang di luar filsafat yang bermanfaat dalam pendidikan, tetapi filsafat juga penting untuk direplikasikan atau diaplikasikan dalam menelaah sistem pendidikan Islam atau permasalahan yang terjadi dalam pendidikan Islam. Mengenai implikasi antara filsafat atau semua cabang ilmu filsafat tadi tentang pendidikan Islam, yaitu tentang di mana pendidikan, alam, dan manusia. Sedangkan hubungan antara filsafat pendidikan dan sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan sebagai pelaksana, sedangkan filsafat pendidikan sebagai mata untuk menilai segala kekurangan dalam filsafat pendidikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.